Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira SSIMkom selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan kelas S7C. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem pakar penentu gaya belajar pada remaja metode Certainty Factor. Pertama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu saya, Malinda Pratiwi, sebagai presenter video. Kemudian Muhammad Bayu Ilham Yulianto sebagai pembuat program atau aplikasi, dan Anik Agustini sebagai pembuat PPT. Tujuan utama dibuatnya sistem pakar ini adalah untuk membantu menentukan gaya belajar yang paling cocok untuk remaja berdasarkan karakteristik, preferensi, dan gaya belajar individu mereka. Gaya belajar ini mencakup cara seseorang memproses, memahami, dan mengingat sebuah informasi. Metode Certainty Factor ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengelola ketidakpastian atau ketidakselasan dalam pengambilan keputusan. Dan pada bagian ini ada contoh poster dari sistem pakar penentu gaya belajar pada remaja dengan metode Certainty Factor. Baik, kemudian flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah ini digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Dan flowchart ini berfungsi untuk menjelaskan setiap proses yang terjadi dalam sebuah program. Dan di sini dapat kita lihat contoh flowchart sistem pakar penentu gaya belajar pada remaja dengan metode Certainty Factor. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan sebuah aplikasi sistem pakar penentu gaya belajar pada remaja dengan metode Certainty Factor. Pada aplikasi ini terdapat menu diagnosa, yang kemudian ada menu gejala. Di sini terdapat nama-nama gejala, dan kemudian ada relasi. Kemudian ada menu, terdapat menu konsultasi. Pada menu ini kita bisa input nama, contohnya kita input Ani. Kemudian pada menu jenis kelamin kita pilih perempuan. Kemudian pada alamat kita bisa isi sesuai alamat, contohnya Jakarta Selatan. Dan kemudian pada menu nama gejala kita contohnya akan kita pilih teratur dan rapi. Kemudian kita pilih berbicara secara cepat. Kemudian kita pilih mengeja dengan baik dan dapat melihat kata-kata yang ada di pikiran. Kemudian kita pilih dapat terganggu dengan keributan. Dan kemudian contohnya kita bisa pilih lebih banyak bergerak secara fisik. Nah, setelah kita input gejala-gejala tersebut, kita submit diagnosa tersebut. Kemudian pada halaman ini akan muncul hasil diagnosa dari gejala yang kita pilih. Dari gejala yang kita pilih teratur dan rapi, berbicara dengan cepat, mengeja dengan baik dan dapat melihat kata-kata yang ada pikiran, kemudian dapat terganggu dengan keributan dan lebih banyak bergerak secara fisik, maka hasil diagnosanya adalah audiotori dengan nilai kepercayaan 0,77. Diagnosa audiotori ini, gaya belajar dengan tipe audiotori ini mempunyai kemampuan yang baik dalam hal menyerap informasi dari telinga dan pendengaran. Dan berikut adalah tips belajar untuk kamu yang memiliki diagnosa audiotori, yaitu yang pertama bisa mendengarkan musik yang disukai, kemudian bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian di kemudian hari didengarkan kembali, dan kemudian apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Dan yang terakhir, dapat mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Kemudian kita bisa pilih menu cetak hasil.
Setelah kita pilih cetak hasil, maka tercetak laporan hasil diagnosa dari identitas, gejala, dan hasil analisa yang telah dipilih. Baik, kemudian kesimpulan dari sistem gaya belajar pada remaja dengan metode certainty factor adalah bahwa sistem ini dapat membantu remaja dalam mengidentifikasi gaya belajar mereka dengan lebih akurat. Dengan menggunakan metode ini, sistem dapat menentukan dengan tingkat keyakinan tertentu gaya belajar yang paling sesuai untuk setiap individu berdasarkan informasi dan data yang telah diinput. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.